anak-anakku dan saya sekalian, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran seni budayanya. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan untuk pembelajaran mengenai menggambar bentuk. Jadi kita melanjutkan yang pertemuan sebelumnya, di mana pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas sedikit dari mulai pengertian, komposisi dan segala macam. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi menggambar bentuk, yaitu kita nanti di akhir akan mencoba untuk membuat gambar bentuk. Nah, sekarang sebelum kita belajar, alangkah baiknya dan sudah selayaknya kita untuk berdoa biar kita mendapat kelancaran dalam pembelajaran kita hari ini. Silakan untuk menyiapkan. Siap. Sebelum memulai belajar, kita doa untuk bagaimana kepercayaannya. Doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, kita berdoa mudah-mudahan kita diberkahi dalam belajar ini. Nah, selanjutnya kita cek dulu nih apakah semuanya hadir atau enggak. Apakah semuanya hadir hari ini? Siapa yang masuk? Siapa yang masuk? Banyak ya. Kita coba untuk aksen dulu ya. Untuk Adipa. Oke, Linda. Nayaka. Karina. Emraihan. Lurwina. Dinar. Dinar kenapa nih? Sepertinya terlalu mengantuk nih dalam pembelajarannya. Ayo untuk semangat. Nah, oke, jadi itu ya tadi cuma ada beberapa yang nggak masuk nih hari ini. Jadi mudah-mudahan nanti yang nggak masuk bisa bertanya kepada temannya biar bisa biar nggak terlalu ketinggalan dalam pembelajarannya. Nah, jadi sudah siap untuk belajar hari ini? Masa kok kelihatannya lemes nih, mentang-mentang di jam terakhir sudah banget waktunya nih. Bagaimana kalau kita seperti biasa kita ya dulu nih biar semangat. Oke, jadi berdiri dulu biar semangat. Coba berdiri dulu lah. Oke, berdiri. Berdiri dulu lah biar semangat. Nah, ini kan kalau kelamaan dulu tuh akan membuat sendi-sendi kalian tuh kaku. Jadi kita coba untuk melemaskan badan terlebih dahulu. Nah, sekarang coba tangannya diangkat semua. Nah, coba ditepuk. Kayak 2 kali. 1 kali. 2 kali. 1, 2, 2, 1, 3. Nah, udah capek. Oke, dulu dong. Ya, belum. Jadi masih ingat nggak ya yang kemarin? Nah, coba untuk kalian seni budaya masih ingat? Ya. Masa diulang lagi? Apa? Kalian ingat? Nah, jadi coba ya. Jadi kalau kita bilang seni budaya, coba kalian bilang cuma gue dan Tuhan yang tahu. Oke, jadi silakan coba kita coba ya. Jadi seni budaya Cuma gue dan Tuhan yang tahu. Nah, jadi bukan dulu untuk kalian biar semangat. Oke, silakan boleh duduk kembali. Nah, baik. Nah, ini mudah-mudahan setelah ini kita jadi lebih semangat dalam belajarnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi pembelajarannya. Nah, jadi sebelum itu kita ajarkan dulu nih sedikit tujuan pembelajaran kita hari ini atau apa yang akan kita lakukan di hari ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama itu seperti yang kemarin nih. Jadi menjelaskan pengertian gambar bentuk. Jadi nanti diharapkan kalian bisa mengerti tentang pengertian menggambar bentuk, kemudian juga mampu memahami prinsip menggambar bentuk. Nah, ini sebenarnya di poin 1 ini itu yang sudah kita lakukan di pertemuan selanjutnya. Nah, tujuan khususnya di pertemuan kedua ini yaitu di poin ketiga keempat, yaitu memahami langkah-langkah menggambar bentuk secara detail. Jadi nanti jelaskan dulu cara membuat gambar bentuk itu seperti apa sih. Jadi ada langkah-langkahnya yang harus kalian lakukan biar bisa menghasilkan karya gambar bentuk yang baik dan benar. Dan yang terakhir tujuan utamanya yaitu kalian mampu membuat karya gambar bentuk. Nah, jadi nanti kalian juga akan praktek secara langsung untuk membuat gambar bentuk itu sendiri. Nah, itu tujuan utama dari pembelajaran kali ini.
Nah, sebelum itu juga kita coba untuk sedikit mengulang dari di materi sebelumnya kan udah dijelaskan tuh pengertian gambar bentuk, prinsip menggambar bentuk. Nah, sekarang biar kalian refresh, biar kalian gak lupa juga, kita coba untuk merecall kembali nih materi pembelajaran sebelumnya. Coba, ada yang masih ingat nggak pengertian menggambar bentuk itu sendiri? Coba angkat tangan siapa yang masih hafal menggambar bentuk? Oh ya, coba Lubina. Ya, coba silakan berdiri. Menggambar bentuk adalah kegiatan menggambar sebuah benda sesuai dengan kenyataan atau keadaan sebenarnya. Oke, terima kasih buat ini. Terima kasih buat jadi nanti ingat tuh, jadi secara gampangnya menggambar bentuk juga menggambar objek atau benda dengan keadaan sebelumnya atau dengan apa berdasarkan apa yang kita lihat. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus selanjutnya selain kita udah belajar tentang pengertian menggambar bentuk, coba ada yang masih ingat nggak bentuk-bentuk atau objek-objek apa aja sih yang ada di dalam menggambar bentuk itu? Coba ada yang masih ingat nggak objek apa aja yang ditampilkan di dalam karya gambar bentuk itu? Biasanya objek apa aja? Coba bilang ke Kak. Bentuk kubistis, Well. bentuk silinder, sama bentuk bebas. Oke, coba silakan. Ini ingat Kak, contohnya apa? Kalau misalkan kubistis itu apa? Kubistis Contohnya. itu contohnya meja, kursi, tempat makan, lemari dan lain-lain. Nah, terus kalau yang selanjutnya silindris. Silindris itu botol minum, gelas kaleng, ya begitulah semacamnya. Nah, oke. Terus kalau Oke, bebas kalau itu bebas? bunga, daun, batu, pagar, bisa tuh. Oke, jadi banyak ya sebenarnya kalau kita bebas. Nah, jadi itu objek-objek yang bisa digambar dalam karya gambar bentuk itu sebenarnya. Nah, jadi nanti juga kita akan coba tuh dibentuk silindris dan kubistis itu sendiri. Nah, terus selanjutnya selain udah dua itu, terus juga nanti kita kemarin juga udah belajar mengenai prinsip dari menggambar bentuk. Coba ada yang masih ingat nggak prinsip menggambar bentuk apa aja? Oh iya, coba silakan. Ada komposisi, relasi, perspektif, gelap terang, dan bayangan. Sekarang dong, dulu dong. Nah, saya coba ada yang masih ingat, tadi kan udah disebutkan tuh ada komposisi, proporsi. Nah, kalau komposisi itu apa sih? Oh, kamu lagi? Wah, pintar sekali ini. Coba apa? Komposisi dalam menggambar bentuk adalah suatu susunan letak dari objek gambar. Nah, ya, jadi komposisi itu kurang lebih adalah susunan letak. Jadi tata letak dari sebuah objek untuk digambar oleh kalian nantinya. Jadi seperti itu komposisi. Menyusun suatu objek sedemikian rupa hingga menjadi mempunyai nilai estetik. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu tuh udah beberapa materi yang sudah dijelaskan kemarin. Jadi kita mudah-mudahan semuanya juga masih ingat tadi dari beberapa yang bisa menjawab. Juga mudah-mudahan bisa mewakili. Jadi mudah-mudahan semuanya tidak lupa dengan materi yang sudah dipelajari kemarin. Nah, jadi selanjutnya kita akan masuk nih ke materi yang hari ini. Jadi hari ini kita akan coba untuk memahami nih langkah-langkah menggambar bentuk secara berurutan. Jadi kalau kemarin baru secara teori kalian sudah mempelajari, sekarang kita akan coba untuk praktek. Nah, sebelum untuk praktek kita harus tahu dulu nih langkah apa sih yang dilakukan biar kita bisa menggambar bentuk dengan baik dan benar. Nah, sebelumnya kita coba untuk menonton video aja dulu deh biar nggak bosan. Nah, jadi kita coba untuk menyimak video dulu ya. Nah, jadi ini ada beberapa video dari contoh menggambar bentuk. Nah, ini nih jadi projectnya. Silakan simak nih. Kira-kira apa sih langkah-langkah yang dilakukan dalam menggambar bentuk? Nah, jadi ini langkah pertama. Langkah apa ini tadi? Langkah apa ini namanya? Membuat apa dulu pola-pola? Nah, ini bisa lihat. Jadi kalau ini dia memakai garis bantu atau titik
dibuat dulu kerangkanya dia untuk mempermudah. Selain mempermudah juga nanti fungsinya untuk membuat si gambarnya itu lebih proporsional. Nah, kita dulu jadi memulainya dengan bentuk garis dan bulatan dulu. Jadi apa namanya kalau membuat karya? Apa membuat sketsa. Jadi ini masih dalam proses sketsa nih. Bentuk apa yang digambar di depan? Wah, bentuk apa tadi maksudnya? Kirim, atau kirim, Kok bisa ya? Bisa itu kan benar-benar itu. Oh, jadi ini lebih terlihat kalau dia memakai kertas dia jadi enak tuh. Jadi kalau semacam ini jadi ada patokannya dalam membuat gambarnya itu. Nah, kita tadi jadi kalau dalam gambar bentuk itu yang pertama dilakukan itu membuat secara sketsa secara keseluruhan. Jadi dibentuk dulu tuh objeknya secara keseluruhan. Jadi nggak berbagai. Jadi ketika ini bisa dilihat di sini dia menggambar pas. Jadi dia menggambar bentuk sifatnya atau sifat bunganya itu atau si kendi ini secara keseluruhan dulu tuh. Jadi nanti detail dari gambarnya itu terakhir. Misalkan si sifat bunganya itu ada apa telinganya atau pegangannya. Nah itu jadi nanti terakhir atau nanti kayak ini nih ada ornamen-ornamennya itu nanti dilakukan terakhir setelah sketsa secara keseluruhan dibuat. Nah ini juga selanjutnya setelah sketsa selesai masuk ke tahap ini tahap apa namanya? Arsir. Nah tahap akhir. Jadi akhir fungsinya untuk apa? Membuat bayangan atau kalau di ini apa? Gelap. terang. Nah jadi fungsinya untuk akhir ini jadi untuk mencari gelap terangnya nih. Jadi gradasi, membuat gradasi. Jadi buat si gambarnya itu biar tadi kalau tadi kan cuma sketsa jadi gambarnya jadi belum hidup. Nah setelah dikasih gradasi dia gambarnya bisa terlihat di sini. Gambarnya itu terlihat hidup atau terlihat 3 dimensi. Nah dia bisa terlihat tuh. Nah itu juga yang harus diperhatikan. Jadi ketika menggambar bentuk yang harus diperhatikan itu gelap terangnya. Jadi kalian harus tahu tuh bagian gelapnya mana, bagian terangnya yang mana. Gampang ya? Gampang nggak? Oke, nah itu jadi itu satu sedikit video dalam pembuatan gambar bentuk. Nah jadi kira-kira coba setelah melihat video tadi kira-kira langkah apa aja sih kalau secara berurutan ada yang bisa nggak coba menyebutkan langkah-langkah dalam menggambar bentuk secara berurutan setelah melihat video tadi kira-kira apa aja nih tahapannya? Apa? Apa? Membuat sketsa. Terus apa lagi? Menambahkan gelap terang. Menambahkan Gelap terang. gelap terang. Selanjutnya apa lagi? Tahap finishing. Nah, oke. Jadi terakhir finishing sebenarnya dalam tahap
secara garis besar yang paling penting itu udah benar tuh, dari mulai membuat sketsa, membuat gambaran, teknik artis sendiri, dan juga dalam tahap finishing. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini sedikit lagi jelaskan. Jadi langkah-langkah dalam membuat gambar bentuk itu sebenarnya yang pertama itu memilih objek yang akan dijadikan model. Nah, jadi seperti yang akan kita lakukan sekarang nih, yang seperti sudah terlihat di depan kalian itu ada beberapa objek yang akan dijadikan modelnya atau yang akan kalian gambar nantinya. Nah, jadi di depan kita ini sudah ada beberapa bentuk. Yang pertama itu ada bentuk silindris dan yang kedua ada bentuk kubistik. Jadi ada termos dan tempat makan ini yang akan kita gambar nantinya. Nah, terus yang kedua itu dalam menggambar bentuk itu menata objek modelnya. Nah, jadi ini kan yang di depan kali ini ada 3 objek yang akan digambar. Nah, itu juga harus ditata juga tuh biar mendapatkan hasil gambar bentuk yang bagus. Jadi nggak ditata yang asal-asalan, jadi dicoba juga untuk ditata sedemikian rupa sehingga nanti gambar kalian juga akan bagus. Nah, baru nanti masuk setelah udah dirasa bagus nih komposisinya atau susunan dari objek-objek yang akan digambar, baru nanti kita langsung membuat sketsa. Nah, terus juga kemudian mengakhir sampai ke tahap finishing. Nah, jadi selanjutnya kita langsung akan coba untuk membuat gambar bentuk nih. Jadi kita akan coba untuk langsung praktek. Nah, yang akan kita lakukan ini yang ada di depan kalian nih, kalian akan diminta untuk membuat gambar ini termos, gelas dan tempat makan yang ada di depan kalian. Nah, nanti menggambarnya kalian menggambar sesuai dengan sudut pandang kalian nih. Jadi nanti kan ini berbeda-beda nih. Yang dari sebelah kanan nanti akan terlihatnya si tempat makannya yang ada di depan. Nah, jadi terus yang sebelah kiri si gelasnya yang ada di depan. Nah, jadi pokoknya nanti kalian menggambar sesuai dengan sudut pandang kalian aja, disesuaikan dengan ininya. Nah, sekarang kita coba untuk membuatnya. Nah, ini juga ada sedikit yang harus diperhatikan. Jadi kita coba saya demonstrasikan sedikit untuk pembuatannya nih. Nah, jadi sebenarnya dalam pembuatan gambar bentuk itu, semua bentuk itu dari bentuk panggilan yang tadi disebutkan sedikit dan rilis. Nah, kita akan coba saya contohkan untuk membuat yang ada di depan kalian nih. Nah, jadi yang pertama itu kalian membuat garis batunya nih. Nah, seperti yang tadi dicontohkan di depan di video. Jadi kalian membuat garis bantu atau kerangkanya terlebih dahulu. Nah, ini fungsinya nanti untuk kalian biar ada punya patokan dan gambar kalian nanti bisa lebih proporsional. Nah, jadi yang pertama itu kita kalau misalkan kalian untuk membuat ininya sebenarnya bebas, kalian mau menggambar objeknya yang mana terlebih dahulu. Nah, misalkan kita membuat yang termosnya terlebih dahulu. Nah, kita buat dulu nih kira-kira mana disesuaikan. Nah, ini kan dari sininya. Nah, terus kalian itu bisa dilihat sebenarnya itu bisa dibagi menjadi 3 bagian. Nah, kemudian setelah garis panjang kalian bikin juga nih. Gantian dong, capek. Nah, jadi seperti itu. Jadi coba disesuaikan nih kiri kanannya sama biar ininya seimbang. Nah, terus setelah membuat itu kalian tinggal menyambungkan dari atas sampai bawahnya. Nah, jadi seperti itu yang dilakukan itu seperti yang saya bilang tadi. Jadi kalian mencoba untuk menggambar secara keseluruhan dulu. Nah, setelah itu setelah dirasa udah oke, nah kalian baru membuat detail-detailnya. Nah, tadi misalkan di situ ada
yang ini tidak terlalu rumit. Nah, jadi cuma menambahkan sedikit aja nih. Nah, terus juga nanti di akhir kalian boleh dihapus nih, jadi garis bantunya. Nah, jadi seperti itu. Jadi biarnya ini bisa dihapus. Nah, baru kemudian seperti ini. Jadi udah jadi itu yang pertama. Nah, terus yang kedua juga misalkan gelasnya. Nah, gelasnya juga sama, kalian membuat garis bantunya. Nanti seperti itu tuh pembuatan gelasnya. Nah, terus yang terakhir pembuatan ininya tupperware. Jadi kalau tupperware lebih mudah, jadi kalian tinggal membuat tulis saja. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu ya langkah pertama yang kita lakukan. Jadi kalian bisa membuat sketsa dengan melakukan dengan membuat kerangka atau garis bantunya terlebih dahulu. Nah, terus yang harus diperhatikan juga proporsi. Nah, proporsi juga itu yang harus diperhatikan. Jadi kalian dalam proporsi juga proporsi itu kan apa? Perbandingan antara bagian itu dengan bagian yang lainnya. Jadi misalkan dari ini nih yang termos, jadi harus disesuaikan tuh antara bagian atas dengan bagian bawahnya, itu juga bagian kupingnya. Jadi jangan terlalu besar. Kalau ini kan udah bisa dibilang bagus. Nah, jadi jangan misalkan terlalu besar. Nah, jadi jangan harus sesuai dengan apa yang kalian lihat. Nah, jadi kalau ini kan ibaratnya udah jelas terlalu pendek. Nah, misalkan seperti itu. Terus contohkan misalkan ininya si bumbunya dibikinnya terlalu besar. Nah, jadi itu kalian belajar untuk proporsinya bikin dengan bagus dan benar. Yang kalian itu juga lanjutnya selain proporsi yang harus kalian perhatikan nanti gelap terang. Jadi nanti kalau untuk gelap terang kalian perhatikan tuh sudut cahayanya. Jadi kalian perhatikan mataharinya nih. Jadi kita untuk coba biar tahu nih gelap terang. Jadi kalau ke bagian yang terkena matahari berarti si bagian objeknya lebih terang atau lebih gelap? Terang. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi nanti bisa yang di akhir berarti yang bagian ini. Nah, ini juga sama. Jadi kurang lebih seperti itu yang harus diperhatikan nanti dalam pembuatan gambar bentuknya. Nah, sekarang mudah-mudahan kalian bisa mengerti untuk pembuatannya. Sekarang kita coba langsung untuk membuat gambar bentuknya. Nah, sekarang silakan dikeluarkan alat gambarnya sesuai dengan yang kemarin. Jadi kita akan membuat gambar bentuknya itu di kertas ukuran A4. Nah, jadi silakan dikeluarkan kertasnya. Kita akan coba langsung membuat gambar bentuk. Nah, jadi silakan disesuaikan dengan apa yang kalian lihat nih di depan. Jadi
sudut pandang kalian, berdasarkan sudut pandang kalian. Nah silakan untuk langsung dicoba membuat gambar bentuknya. Pada bawah semua untuk alat bahan gambarnya. Bawah ya, kamu nggak bawa ya? Pengumuman bawah ada. Silakan langsung dicoba untuk membuat gambar bentuknya. Coba dibuat langsung sketsanya. Ya dibuat yang tadi, jadi dibuat dulu, bikin garis bantunya. Nah, ya tuh, jadi sesuaikan tuh kira-kira sebesar apa. Nah, terus di situ. Nah. Tinggal digabungkan garisnya kayak nah, mudah bukan? Iya Pak, Sudah, Pak. Nah, oke. Garisnya. Langsung tadi sampai jangan bergerak. Ya coba. Wah ini udah nih sketsanya nih. Ini udah selesai ya, sketsa pembuatan sketsanya ini udah lumayan oke nih. Tinggal perhatikan nih seharusnya proporsinya. Iya, kamu kan perhatikan menentukan kamu gelas yang di depan itu. Ini jadi gelasnya terlalu ceper. Kita cari panjangnya. Nah, apa lagi dideteksi sama sekaligus nanti dicoba untuk diakhir ya. Nah yang kemana? Udah belum? Bisa belum? Pensilnya ini, Aduh, Pak. minjem lautan dulu dong sama temennya. Coba dipinjam lautannya. Yang punya aja. Jadi cepat. Oh iya, bisa kami. Imajin belum Pak? Belum nih Pak. Nih kamu Rehan, nggak ada gambar petanya. Coba dibikin. Pak saya baru gambar gelasnya. Mana coba gelasnya? Wah iya, wah bagus nih. Ternyata emang Iya, berbakat dong, Pak. Adinda ya. Nah ya ini Gambar lah. saya mah emang bagus. Udah lumayan oke. Pendapatan saya. Iya, ini udah bagus gambarnya. Jangan disuruh. Iya, apa dicoba dihasil. Nah itu bisa dihasil lagi biar lebih dipertegas gelap terangnya. Wah ini nih. Gila ternyata Dim berbakat juga nih, jiwa seniman juga Saya ya. arsitek. Oke ini udah bagus banget gambarnya. Tinggal dipertegas lagi nih gambarnya. Yang bener juga. Bagus. Ayo di main lagi, gapin lagi. Asik. Ini mana? Masih kosong. Ini Pak, ini tuh Bapak. Wah ini udah cabut. Ternyata diam-diam udah jadi sketsanya. Nah ini bagus sketsanya. Ayo dilanjut lagi nih, sketsanya udah selesai. Sambil diperhatikan lagi apa udah benar proporsinya, apa udah bagus apa belum. Nah, terus nanti tinggal diarsir lagi. Ya dilanjutkan ya untuk diarsir. Ini udah selesai belum? Oh bagus nih arsirannya. Nah ini nih arsirannya masih sedikit kasar, nanti ini bisa diperbaiki lagi. Coba untuk diperhalus lagi nih, kayak temennya nih bagus nih, udah lebih halus nih. Wah tangannya yang ini kasar sih. Nah ini bisa dicontoh nih temennya lebih bagus dalam hal arsirannya, bisa diperhalus lagi untuk arsirannya. Nah seperti itu. Dicoba lagi ya. Oke ayo sambil makan ngobrol dilanjutkan. Nah coba ini baru mulai buka sketsanya ya. Warnanya kamu silakan coba. Kayak tadi bisa kalau kamu sulit bisa pakai garis bantu. Oh, ini
scan langsung, coba langsung coba. Coba. Wah, tuh bagus. Tuh bisa coba yang ini yang boleh. Ya, yang lain juga. Nah, ini ketika sketsanya ini. Nah, ini baru oke. Ini udah jadi nih sketsanya, pembuat sketsanya. Nah, ini jadi coba untuk dirapikan kembali nih. Ya, ini udah diakhir, udah tahu nih gelap terangnya bagian yang mana. Cuman bisa dirapikan kembali nih, ini akhirnya kan masih kasar. Bisa jadi diperhalus lagi. Jadi ini kan masih kasar nih. Nah, coba untuk biar si antara gelap terang ini biar kayak nggak ada batas, jadi bisa diperhalus lagi. Jadi kan ini hasilnya kesaran. Ini sebenarnya masih bisa diperbaiki. Jadi kan kalau untuk hasilnya sebenarnya garis yang diulang-ulang. Nah, jadi kalau bagian gelap terang tuh misalkan bagian terang itu dia hasilnya cuma sekali. Nah, misalkan kayak ini nih bagian gelapnya, nah berarti ini hasilnya 2 kali. Kalau kurang gelap 3 kali. Terus itu karena aku tuh garis yang diulang-ulang. Nah, jadi seperti itu tuh. Nah, ini bisa diperbaiki lagi. Nah, ini kan bisa jadi terlihat sedikit beda nih, gelap terangnya jadi lebih kelihatan. Nanti si gambarnya juga akan terlihat lebih hidup. Nah, ini coba bisa diperbaiki, coba untuk yang sebelahnya atau yang ini bisa dirapikan lagi, coba. Saya ceritanya lagi ini ya. Oh iya. Nah, ini sudah selesai lagi. Nah ini bagus. Gambaran aku nih bos. Nah ini nih jadi. Hai guys. Jadi untuk ini sebenarnya udah bagus tuh. Jadi tinggal lebih dipertegas lagi nih gelap terangnya. Lebih asli lagi kalau gelapnya lebih digelapin. Terangnya lebih digelapin. Ini kan masih terlihat nih gelap terangnya, bisa lebih dipertegas lagi bagian gelap terangnya. Bentar Pak, bapak saya nelpon terus. Oke, jadi ini tampaknya udah selesai semua nih. Nah, jadi sekarang setelah selesai semua kita coba untuk seperti yang saya ceritakan tadi, kita coba untuk evaluasi nih. Jadi nanti beberapa orang diminta untuk maju ke depan biar kita menampilkan karyanya dan nanti teman-teman yang lain yang menilai nih kira-kira udah sampai sejauh mana nih hasil dari teman kalian. Nah, coba dari kamu maju ke depan. Ayo, coba misalnya, ayo, coba. Ya, nah, nanti satu-satu kita coba untuk maju ke depan. Coba, ayo, presentasikan dong. Ayo, ini hasil kalian. Hai guys, ini hasil karya saya. Coba untuk tepuk dong. Jadi nanti Nabila akan menunjukkan hasil karyanya. Coba kalian coba untuk menilai nih karyanya dari mulai tadi tuh proporsinya udah bagus apa belum.
bagus apa belum? Terus juga udah sampai sejauh mana? Coba ditunjukkan dong ke temennya. Nah, gimana dong? Coba ada yang sekolahnya. Tangan dulu. Coba, menurut kamu gimana hasilnya? Dari apanya? Proporsinya? Bagaimana? Berapa ratingnya? 100. Nah, jadi udah belum? Apa? Kalau apa kurangnya misalkan masukannya? Udah bagus Pak, perfect. Udah bagus perfectnya. Dari proporsinya udah bagus belum? Oke, terima kasih Mbak Bila. Nah, jadi coba yang kedua. Berbina. Ya, ini presentasi yang kedua dari teman kita. Siapa? Dia perkenalan dong. Ya, lihat caranya. Oke, coba. Coba dari teman-temannya ada yang bisa menilai nggak kira-kira ini karya ratingnya berapa untuk teman kita yang satu ini? Itu udah bagus. Tapi yang kerja buat terangin juga belum pas banget. Berat terangnya masih kurang sedikit katanya. Iya. Jadi bisa dilihat juga sebenarnya di sini masih sedikit belum ini untuk berat terangnya. Jadi bisa lebih kalau lagi. Nah, oke, terima kasih untuk Bruna. Coba satu lagi deh, satu lagi. Thank you. Ya, coba, cowoknya. Ayo. Kevin, maju Kevin. Mana adanya temannya? Oke, nah ini coba silakan untuk temennya dipresentasikan. Kenalin dulu dong temennya, namanya. Saya Alvin. Ya, akan Saya mempresentasikan hasil gambaran. Oke, ini coba yang bisa menilai lebih kan nih dari segi komposisi, proporsinya, segala macamnya. Coba ininya, gimana? Kurang jawab. Kurang lah. Alhamdulillah masih kurang lah. Alhamdulillah kurang apa? Apa proporsinya? Proporsinya udah bagus. Apa? Hasilnya masih kasar. Nah, oke, jadi beberapa pertanyaan. Nah, oke, jangan overall udah bagus ya. Oke, kita untuk semua. Nah, jadi itu beberapa presentasi dari teman-teman kalian. Oke, tenang sedikit dong. Nah, jadi dari hasil teman-teman kalian itu sudah terlihat sebenarnya untuk pembuatan gambar bentuknya udah lumayan oke lah. Jadi secara keseluruhan bisa dibilang kalian udah bagus. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai lah. Kalian udah bisa praktek secara langsung dari gambar bentuk sendiri. Nah, jadi mungkin untuk hari ini kita buka nih pembelajaran kita sampai sini. Nah, jadi kita juga nanti akan bertemu di pembelajaran berikutnya untuk materi yang baru. Nah, sekarang silakan untuk sebelum pulang seperti biasa untuk disiplin kembali betul ketua kelasnya. Ya, silakan untuk ketua kelasnya disiapkan tempat-tempatnya. Siap. Sebelum pulang mari kita berdoa.